Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas, yang terhormat Bapak Supriyadi MPD selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Melisa, NPM 17130530045. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar korelasi saya yang berjudul Hubungan Lingkungan Keluarga dan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Proposal ini berisi tentang bab 1, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab 2 berisi tentang kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Bab 3 berisi tentang jenis penelitian, prosedur penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, uji prasyarat instrumen, dan teknik analisis data. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan manusia sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang berkualitas pula, sehingga pendidikan menjadi prioritas utama dalam membangun bangsa Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan dasar hukum yang kuat dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakar kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan undang-undang tersebut, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan potensi peserta didik. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang menjadi salah satu penunjang keberhasilan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan maupun kehidupan di masyarakat. Keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Wasliman dalam Susanto 2013, halaman 12, berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang sangat berpengaruh terhadap belajarnya. Ahmadi dalam Sari 2018 halaman 2 menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Sebagai anggota keluarga, peserta didik selalu berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, terutama dengan orang tua, karena orang tua menyediakan fasilitas belajar peserta didik, membiayai pendidikan peserta didik, dan memberikan perhatian baik secara fisik maupun psikologis. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal yang salah satunya adalah disiplin belajar. Setiawati 2020 halaman 12 menjelaskan bahwa disiplin belajar adalah suatu bentuk kepatuhan seseorang dalam mematuhi aturan dasar kesadaran diri untuk mengubah suatu perilaku yang menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik.
Peserta didik yang sudah terbentuk menjadi seorang individu yang memiliki sikap disiplin akan mampu mengendalikan dan mengarahkan dirinya pada perilaku taat, patuh, serta menunjukkan keteraturan dalam belajar. Hal ini terjadi pada proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Kondisi yang terjadi pada saat pembelajaran di rumah dikutip dari jpnn.com, dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh KPAI pada tanggal 8 sampai dengan 14 Juni, menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan fisik dan psikis selama pandemi. Pelakunya keluarga terdekat seperti ibu, ayah, saudara, kakek, nenek, serta asisten rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik antara lain dicubit 23%, dipukul 9%, dijewer 9%, dijambak 6%, dan dikurung 4%. Adapun bentuk kekerasan psikis terhadap anak selama pandemi diantaranya adalah dimarahi 56%, dibandingkan dengan anak lain 34%, dibentak 23%, dipelototi 13%, dan diancam 4%. Hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Disiplin belajar dianggap mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Masalah yang terjadi pada saat disiplin belajar pada masa pandemi menurut Faridaningsih 2020 dikutip dari Kompasiana, yaitu peserta didik cenderung belum bisa mengatur waktu belajar dengan baik. Yang kedua, masih menganggap bahwa masa pembelajaran jarak jauh ini adalah masa liburan yang menjadikan peserta didik bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, kurangnya komunikasi dengan guru sehingga peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak dipantau oleh pendidik. Sejalan dengan penjelasan di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pendidik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur, pada bulan November 2020 diperoleh beberapa informasi bahwa terdapat perilaku peserta didik yang kurang dalam kedisiplinannya seperti tidak mengikuti pembelajaran, tidak mengerjakan tugas dengan baik, telat mengumpulkan tugas, dan ada beberapa peserta didik yang tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh pendidik. Lebih lanjut, menurut persepsi pendidik, terdapat anggota keluarga peserta didik yang mengaku kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak, serta ada orang tua peserta didik yang sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan belajar anaknya. Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan, diperoleh data tentang nilai hasil mid semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Dari data tersebut, terlihat masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Diketahui dari seluruh peserta didik kelas 4, sebesar 51% peserta didik yang telah mencapai KKM dan sebesar 4% peserta didik yang belum mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mampu mencapai KKM. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar dengan hasil belajar. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul Hubungan Lingkungan Keluarga dan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Identifikasi masalah. Yang pertama, orang tua peserta didik sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan belajar anaknya. Yang kedua, anggota keluarga peserta didik mengaku kurang sabar dan jenuh menangani kemampuan dan konsentrasi anak. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan belajar peserta didik. Dan yang keempat, hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur masih tergolong rendah. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, lingkungan keluarga sebagai X1, disiplin belajar sebagai X2, dan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur sebagai Y. Hipotesis. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur
Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur? Yang keempat, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, mengetahui hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Dan yang keempat, mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi peserta didik, pendidik, sekolah, dan penulis. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yaitu expose facto korelasi. Subjek penelitian peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur, tahun pelajaran 2020-2021. Objek penelitian lingkungan keluarga, disiplin belajar, dan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Waktu penelitian yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bab 3, kajian teori. Yang pertama, hasil belajar. Belajar adalah sebuah usaha ataupun proses yang dilakukan secara sadar untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui proses belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil belajar pada ranah kognitif yang diambil dari nilai mid semester ganjil peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur, tahun pelajaran 2020-2021. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor dari dalam diri peserta didik atau internal dan faktor dari luar diri peserta didik atau eksternal. Faktor internal contohnya kesehatan, kecerdasan atau intelektual, motivasi, disiplin, dan tanggung jawab. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar anak. Lingkungan juga merupakan segala sesuatu hal yang ada di luar diri anak yang dapat mempengaruhi kelangsungan perilaku, kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial karena adanya ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi belajar yaitu meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, kondisi ekonomi keluarga, dan perhatian orang tua. Penulis menggunakan faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi belajar menurut Slameto 2015 sebagai indikator karena pendapat yang disampaikan oleh Slameto lebih jelas dan terperinci. Faktor-faktor tersebut akan dijadikan sebagai indikator lingkungan keluarga dalam membuat angket. Yang ketiga, disiplin belajar. Disiplin adalah suatu bentuk kesadaran seseorang untuk melaksanakan dan menaati peraturan, tata tertib, maupun norma yang berlaku, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Disiplin belajar adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan,
tata tertib, serta norma yang berlaku karena didorong oleh kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan tujuan belajar yang diinginkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi dan meningkatkan hasil belajarnya. Faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, yaitu individu itu sendiri dan lingkungannya, pola asuh dan kontrol yang dilakukan oleh orang tua, pemahaman tentang dirinya dan motivasi, hubungan sosial dan pengaruhnya terhadap individu. Indikator disiplin belajar. Penulis menggunakan indikator disiplin belajar menurut pendapat Anjarani 2016 halaman 30, yaitu disiplin dalam mengikuti pembelajaran, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar di rumah. Penelitian yang relevan. Yang pertama, Hanifah dan kawan-kawan tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SD Sekecamatan Ambal tahun ajaran 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p-value 0,001 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien korelasi sebesar 0,204, sedangkan koefisien determinannya sebesar 4,16%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan hasil belajar IPS kelas 5. Persamaan dari penelitian Hanifah dan kawan-kawan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada variabel bebas atau X1 yaitu lingkungan keluarga dan variabel terikat yaitu hasil belajar peserta didik. Sedangkan perbedaannya adalah jumlah variabel yang digunakan, waktu, dan subjek penelitian. Yang kedua, Sondang Sri Desmasari Simatupang tahun 2018 yang berjudul Hubungan Lingkungan Keluarga dengan Disiplin Belajar Siswa kelas 4 SDN 017116 Karangbaru Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tahun ajaran 2017-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar karena dari uji hipotesis diperoleh R hitung sebesar 0,452 lebih besar dari R tabel 0,0344. Persamaan dari penelitian Sondang Sri Desmasari Simatupang dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada variabel bebas atau X1 yaitu lingkungan keluarga dan variabel X2 yaitu disiplin belajar. Perbedaannya adalah jumlah variabel yang digunakan, waktu, dan subjek penelitian. Yang ketiga, Fitria dan kawan-kawan tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Disiplin dalam Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 5 SD Gugus Anggrek, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan, Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar matematika, yaitu sebesar 0,385. Adapun koefisien determinannya yaitu sebesar 14,82%. Persamaan dari penelitian Fitria dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada variabel bebas atau X2 yaitu disiplin belajar dan variabel terikat atau Y yaitu hasil belajar peserta didik. Sedangkan perbedaannya adalah jumlah variabel yang digunakan, waktu, dan subjek penelitian. Yang keempat, Made Rizky Krishna Desiana 2020. Penelitian dengan judul Korelasi Antara Lingkungan Keluarga dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara lingkungan keluarga dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPS kelas 4 SD di Gugus 3 Kecamatan Buleleng dengan RX1X2Y sama dengan 0,764 atau 54%. Persamaan dari penelitian Made Rizky Krishna Desiana dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel bebas atau X1 yaitu lingkungan keluarga dan variabel terikat atau Y yaitu hasil belajar. Perbedaannya adalah jumlah variabel yang digunakan, waktu, dan tempat penelitian. Yang kelima, Caitlin P. Anderson 2019. Penelitian dengan judul The Relationship Between Student Discipline and Student Academic Outcomes. Artinya, hubungan antara disiplin belajar siswa dan hasil akademik siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap hasil akademik siswa.
Kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah jika lingkungan keluarga dan disiplin belajar peserta didik baik, maka hasil belajar juga akan baik. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan disiplin belajar peserta didik kurang baik, maka hasil belajar juga akan kurang baik. Paradigma penelitian. X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y, di mana X1 adalah lingkungan keluarga, X2 disiplin belajar, dan Y hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Hipotesis. Hipotesis penelitian ini yang itu terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kelima, terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Bab 3. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Sugiono 2017 halaman 17 menjelaskan bahwa penelitian ex post facto korelasi adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Setting penelitian. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur, tahun pelajaran 2020-2021. Tempat penelitian yaitu SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur yang terdiri dari SD Negeri 4 Metro Timur, SD Negeri 5 Metro Timur, SD Negeri 6 Metro Timur, dan SD Negeri 7 Metro Timur. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Sampel penelitian yaitu sampel penelitian yang digunakan adalah 67 responden peserta didik. Bebas terdapat dua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu lingkungan keluarga atau X1 dan disiplin belajar atau X2. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur atau Y. Definisi operasional variabel. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui proses belajar mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Penelitian ini dikhususkan pada ranah kognitif yang menggunakan studi dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hasil belajar seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Penulis menggunakan nilai semester ganjil pada pembelajaran tematik seluruh kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur tahun pelajaran 2020-2021. Data tersebut diperoleh dari dokumentasi masing-masing pendidik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah kelompok sosial kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial karena adanya ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Keadaan lingkungan keluarga yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik juga terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun indikator lingkungan keluarga menurut Slameto 2015 halaman 60 adalah cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan perhatian orang tua. Pengumpulan data variabel dilakukan dengan menyebar angket lingkungan keluarga kepada responden. Selanjutnya, penulis memberikan skor terhadap pernyataan setiap item soal yang ada pada angket. Angket lingkungan keluarga disusun menggunakan skala Likert.
Yang ketiga, disiplin belajar. Disiplin belajar adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan, tata tertib, serta norma yang berlaku karena didorong oleh kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan tujuan belajar yang diinginkan. Indikator disiplin belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah disiplin dalam mengikuti pembelajaran, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar di rumah. Pengumpulan data variabel disiplin belajar dengan menyebar angket kepada responden. Selanjutnya, penulis memberikan skor terhadap pernyataan setiap item soal yang ada pada angket. Angket disiplin belajar disusun menggunakan skala Likert tanpa pilihan jawaban netral. Teknik pengumpulan data yang pertama, deskripsi tentang lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan informasi tentang data-data peserta didik SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sumber data sekunder yang berupa identitas diri peserta didik, pengetahuan tentang jumlah dan populasi, dan memperoleh data hasil belajar peserta didik melalui dokumen nilai mid semester peserta didik kelas 4 SD Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang keempat, angket. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen angket dilakukan pada kelas 4B SD Negeri 4 Metro Timur. Uji prasyarat instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen. Untuk menguji kevalidan instrumen dapat menggunakan persen product moment dengan kaidah keputusan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel berarti tidak valid atau drop out. Yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan korelasi Alpha-Cronbach dengan kaidah keputusan. Jika R11 lebih besar dari R tabel berarti reliable. Jika R11 lebih kecil dari R tabel berarti data tidak reliable. Uji presis data. Yang pertama, uji normalitas. Untuk menguji normalitas dapat menggunakan metode uji C kuadrat dengan kaidah keputusan. Hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel artinya distribusi data normal, dan jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel artinya distribusi data tidak normal. Uji hipotesis. Uji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang pertama, RX1Y yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Rumusan hipotesisnya, HA terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang kedua, RX2Y yaitu hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Rumusan hipotesisnya, HA terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Yang ketiga, RX1X2 yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Rumusan hipotesisnya yaitu HA terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan disiplin belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur.
Yang keempat, RX1X2Y, yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. Rumusan hipotesisnya, HA terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur. H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus RA Kartini, Kecamatan Metro Timur.